yang mengumandangkan azan, dimulai dari situ. Begitu juga dengan orang yang menjawab azan sebagai panggilan ya. Kemudian segera mengerjakan di awal waktu, terutama bagi laki-laki berada di saf pertama masjid. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka masjid, sudah mulai bisa dirapatkan saf ya. Jangan sia-siakan itu. Beranjak daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, renungi baik-baik ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang Allah janjikan di azan, apakah itu jadi muazzinnya? Nanti akan kita bacakan juga hadis tentang keutamaan jadi muazzin, ataupun dia menjawab azan itu seperti yang diucapkan oleh muazzin, kemudian dia segera mengerjakan sholat. Begitu juga dengan saf pertama, maksudnya datang di awal waktu. Saf pertama, awal waktu. Bukan jemaah yang kedua, jemaah yang ketiga. Dan ini dimaksud juga di masjid, bukan di rumah, di saf awal masjid. Azan dia sudah masuk. Belum selesai, sementara azan dia sudah ikut menjawab muadzin, kemudian dia sholat qabliyah, dan dia berada di saf pertama. Kemudian dia sholat bersama imam di saf pertama dia. ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهاموا. Kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali dengan cara mengadakan undian. Maka niscaya mereka akan berundi. Sampai sebagian salaf mengatakan, andai saja ada orang yang mendahuluku ke saf awal dan aku tidak mendapatkan tempat lain di saf awal, maka aku bersedia untuk membayar dia dengan seluruh yang aku miliki di dunia ini agar dia menukar tempatnya dengan aku. Punya uang 10 miliar dibayar hanya untuk supaya orang itu mundur di saf kedua dan dia masuk di saf pertama. Subhanallah. Ya. Bayangkan orang banyak tidak faham tentang fikih hadis ini. Mereka bahkan mempersilakan orang lain masuk di saf pertama dan luput dari dia. Akhi yang mulia, semoga Allah muliakan anda, terutama kaum laki-laki. Kalau anda masuk ke masjid, anda yang pertama masuk di saf awal. Walaupun di belakang anda itu ada seorang ya, yang anda muliakan dari kalangan manusia. Karena kaidah dasar dalam ibadah adalah dahulukan diri anda. Kalau ada kosong di sebelah, anda persilakan orang lain untuk masuk. Bukan anda persilakan orang lain masuk sementara anda sendiri tidak luput. Bagaimana anda mempersilakan orang mendapatkan pahala besar sementara anda tidak mendapatkannya? Ini keliru. Ya. Seperti orang lagi jalan berdua sama temannya di mobil, kemudian temannya itu memberikan sedekah kepada fakir miskin. Lalu dia pikir, oh temannya sudah kasih, sudah selesai. Dia nggak usah kasih. Bagaimana bisa dia nggak tangkap dengan akal sehatnya, temannya mendapatkan pahala keutamaan bersedekah, sementara dia sendiri tidak bersedekah? Harusnya dia ikut mengerjakannya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Dan kalau seandainya mereka tahu pahala yang dijanjikan balasan dengan bersegera mengerjakan sholat di awal waktu. Perhatikan sih, di awal waktu. Azan udah sholat. Maka mereka akan berlumba-lumba, bersaing untuk itu. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habba. Walau habwa. Dan seandainya mereka tahu pahala yang tersimpan pada sholat isya dan subuh, berjamaah terutama itu, ya, maka mereka niscaya akan menghadirinya walaupun merangkak. Dan hadis ini hadis sahih riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini luar biasa. Ya. Utamanya luar biasa. Bagi muadzin punya keutamaan. Selama suara anda indah, anda bisa pamit sama pengurus masjid atau musola dekat rumah anda, bisa jadi muadzin, jadi azan. Atau minimal pernah azan lah dalam hidup anda. Karena punya keutamaan. Ini berhubungan dengan sholat tentunya azan ini. Perhatikan bahwasanya dalam riwayat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah, dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan oleh Al-Mundri dalam kitab At-Targhib Tarhibnya dan disahihkan oleh Syekh Albani, anna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu,
bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri sahabat Nabi yang mulia berkata padanya, maksudnya berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman ini, Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Aku melihat kau sangat suka sekali mengembala kambing dan juga kehidupan di padang pasir, badui. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis-shalah. Kalau seandainya kau sedang mengembala kambingmu, dombamu, atau kau sedang berada di padang pasir sana, kemudian tiba waktu sholat, azanlah. Farfa' sautaka bin nida. Keraskan suaramu dalam azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena ketahuilah, tidak ada sesuatu yang mendengarkan suara muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Apapun yang mendengarkan, kata apa dalam riwayat ini, kata Abu Sa'id al-Khudri, dari jin. Kita tidak pernah lihat jin. Dia ada di mana Allahu alam. Tapi sekitar kita ada jin. Gitu kan? Mereka mendengarkan. Atau manusia. Apalagi sekarang ada pengeras suara. Makin jauh suara muadzin itu ya. Atau apapun. Wala syai'. Di sini dikatakan. Segala sesuatunya. Dinding, udara, apa saja. Illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kecuali akan menjadi saksi untuknya hari kiamat. Kalau memang orang ini telah azan. Dalam riwayat ini diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasai, juga Malik, ya. Selain Al-Mundhir disebutkan dalam kitab Targhib Tarhibnya. Dan dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan, wala hajarun wala syajarun illa syahida lahu. Bahkan batu dan pohon pun yang mendengarkan pasti akan bersaksi untuk itu. Ini menandakan bahwasanya memang semua makhluk Allah itu mendengar, walaupun benda mati depan mata kita seperti batu misalnya. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril AS mengatakan, hai Jibril, ya, apa kira-kira atau suara dari mana yang saya dengar kalau lagi ya, atau pada saat saya lagi berjalan ke Gua Hiro, ya, ada yang mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Jibril AS itu adalah batu yang mengucapkan salam kepada Anda. Itu jelas walaupun depan mata kita benda mati, tapi jadi saksi. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahida lahu. Tidaklah suara ini didengarkan oleh pohon, lumpur, tanah, ya, batu, jin dan manusia kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain semuanya sahih, ya. Diriwayatkan Ahmad dan juga At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir, kata Nabi SAW, yugfaru lil muadzini muntaha adhanihi wa yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ah. Muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya dan semua benda yang basah maupun yang kering yang mendengarkan memohon ampunan untuknya. Perhatikan, benda kering pun, batu, tanah yang dianggap kering, ya, rumput-rumput kering ataupun yang basah, semuanya memberikan atau memohon ampun untuknya. Dalam riwayat Imam Ahmad, juga Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis, dan semua yang basah dan kering akan bersaksi untuknya. Dalam riwayat An-Nasai juga ada tambahannya, walahu mithlu ajri man shalla ma'ah, dan dia akan panen pahala semua orang yang sholat bersamanya atau yang sholat karena mendengarkan azannya. Ini luar biasa keutamanya. Dan kita punya, alhamdulillah, keilmihan di negara kita, teman-teman, kita bisa azan. Saya pernah ke Jordan, ya. Saya masuk ke satu masjid waktu itu mau sholat. Kemudian saya bicara, minta, saya lihat ada marbotnya datang, saya bilang, bisa nggak saya dari Indonesia, saya ingin mendapatkan keutamaan azan, saya mau azan. Kata dia, mohon maaf, kami ada peraturan di Jordan ini, azan cuma dari masjid jami' besar. Kalau kayak kita di Jakarta dari Istiqlal. Udah, nanti yang lain pakai radio, azan itu terdengar seluruh kota Amman, ibu kota Jordania. Nanti iqamah, baru masing-masing muadzin di masjid mengumandangkan. Jadi azan itu dipanen oleh satu orang aja pahala. Coba bayangkan. Kita alhamdulillah masih bisa kita azan, kita masuk di musola, masuk di masjid bisa kita azan. Bahkan kita masih bisa pamit untuk diizinkan azan. Dalam riwayat yang lain Ibnu Hibban juga meriwayatkan, yang masih sama mirip dengan ini ya.
Al-muadzinu yukfar lahu madda sawtihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis wa syahidus salati yuktabu lahu 25 hasana wa yukaffiru anhu ma bainahuma. Muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya, semua yang basah dan yang kering bersaksi untuknya. Dan orang yang menghadiri sholat berjamaah ditulis untuknya 25 kebaikan dan dihapus darinya dosa yang ada di antara keduanya. Kalau orang sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan 25 kali lipat. Jadi jangan sholat sendirian, usahakan. Kecuali darurat memang. Anda tertidur, Anda punya udzur syar'i, sakit dan segala macam. Dan tidak ada orang yang bisa Anda ajak berjamaah, maka apa boleh buat. Tapi kalau selama Anda punya kemampuan, apalagi laki-laki, ingat, ke masjid. Melangkah, setiap langkah ke masjid itu keutamanya besar sekali. Itu juga dengan sholat berjamaah. Itu besar sekali keutamanya. Ya. Dalam riwayat yang lain, Al-Bara' ibn Azib meriwayatkan radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Inna Allah malaikatu yusalluna ala saffil muqaddami. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berdiri di saf yang depan. Tentu tidak mungkin kecuali Anda di awal waktu kan, baru ada di saf depan. Dan Anda harus datang cepat dan tepat. Allah menambahkan rahmat untuknya, para malaikat memohon ampun untuknya. Wal muadzinu yukfar lahu mada sautihi, dan muadzin akan diampuni sejauh jangkauan suaranya. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabis, dan dia akan dibenarkan sama semua benda basah dan kering. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ah, dan dia akan panen pahala semua orang yang sholat bersamanya. Ya. Dan sekian banyak keutamaan tentang masalah ini kalau kita ingin bahas ya. Ini ada bahasan kami tentang teman-teman sekalian tentang masalah keutamaan azan, keutamaan wudu, keutamaan saf awal, segala macam panjang lebar di hari Jumat bahasan tentang masalah Sahih Targhib wa Tarhib. Anda bisa lihat insyaAllah di playlist YouTube sudah ada insyaAllah. Kemudian teman-teman sekalian, ada hadis yang disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini menandakan bagaimana dianjurkan seseorang itu kalau jadi muadzin, kalau memang dia bisa memperindah suaranya indah, dia fokus. Jadikan sebagai profesi dia. Apapun dia kerja urusan dunianya, tapi yang penting dia jadi muadzin. Kata Nabi SAW, Man adzana thnatai ashrata sanah. Siapa yang mengumandangkan adzan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, dia akan dapat surga. Wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yawmin 60 hasanah. Dan akan dicatatkan baginya setiap harinya 60 pahala. Walikulli iqamatin 30 hasanah. Dan di setiap iqamah 30 pahala. Jadi sudah dapat ya, pengampunan dosa sejauh suaranya. Semua akan jadi saksi untuknya. Dia panen pahala orang yang ikut bersama sholat dengan dia. Dan di sini dia akan dicatatkan setiap azan 60 pahala dan iqamah 30 pahala. Ya. Dan ini keutamaan yang luar biasa yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Sahih Targhib wa Tarhib, dan juga hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Qudni Al-Hakim dan dikatakan sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari.